Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali ya. Seperti biasa kita mengikro diri ya, kita membaca diri kita sendiri agar betul-betul kita paham diri ya. Kita mempelajari diri batin kita ya. Zahir dan batin tiada lain ya, jangan dipisahkan maksudnya ya. Zahir dan batin tiada lain kecuali illallah, kecuali Allah semata ya. Tunggal diri, diri yang satu ya. Nah, kita harus melihat, menilik, mengintai, mengintip pada diri sendiri. Tempat kita melihat diri yang satu, yaitu Allah maksudnya ya. Subhanal malikil kudus Sulaiman Yahya ibi kudratihi fa'alul lima yurid tawajjahta haitsu syi'ta mansura. Allah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Itu cara kita menghadapkan roh langsung kepada yang maha hidup ya, berwujud pada diri kita semua, pada diri manusia, pada diri alam ya. Ketujuh roh itu maksudnya itu semua yang tujuh itu yang berwujud pada alam semesta maksudnya ya. Masing-masing mengatur dirinya pada pada tempatnya masing-masing, yaitu kalau roh hewan tentunya pada hewan ya, tapi roh insani tentunya pada manusia. Tapi keseluruhan roh itu ada pada diri manusia ya. Nah, masing-masing makhluk pada alam semesta ini menggunakan roh masing-masing satu persatu. Tapi pada diri manusia sempurna. Keseluruhan roh itu ada pada diri manusia. Itulah kemuliaan manusia ya, kelebihan manusia. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia ya. Al insanu sirri, manusia itu rahasia ya. Maka sebelum kita sholat ya, sebelum kita membaca amalan maksudnya, kita harus baca yang tadi itu maksudnya itulah cara kita menghadapkan roh kita ya. Itu cara kita menghadapkan roh secara langsung kepada yang maha hidup. Begitu. Pada diri ya. Terutama yang paling kita utamakan maksudnya kepada diri. Jangan dulu berpikir di luar diri. Kenapa kita harus berpikir di luar diri atau pada alam semesta ini? Karena dikatakan tidaklah sah kemakrifatan itu mengenal diri kita ini, mengenal sejatinya diri kita ini, jika kita tidak mengenal usul asal kejadian alam jagat semesta ini ya. Tidak sah kemakrifatan kita itu, maka kita mengenal itu juga melalui alam ya. Melalui alam ini kita mengenal diri kita, mengenal keseluruhannya. Maka barang siapa yang bisa berpikir tentang dunia langit seisinya, maka tiadalah dosa baginya. Nah, itu. Maka kembalikanlah segala sesuatu itu hanyalah kepada Allah, jangan kepada yang lainnya ya. Karena Allah lah yang maha hidup, maha berwujud, maha segala-galanya atas alam semesta ini ya. Pada diri termasuk ya. Nah, itu karena diri ini adalah dirinya Allah, bukan dirinya manusia ya. Manusia itu tidak punya diri, tidak memiliki diri, tidak memiliki apapun sedikit pun.
walau secuil pun, sekecil apapun, tidak ada hak miliknya manusia ya. Yang berzat itu bersifat berasma dan beraf'al itu hanyalah Allah maksudnya ya. Perhatikan wujud ya. Itu yang pertama kali kita harus perhatikan, yaitu wujud. Karena tidak ada yang berwujud pada alam semesta ini adalah Allah semata keseluruhannya. Maka apabila kita memandang, melihat, menilik, mengintip, mengintip kepada keseluruhan alam ini, tiada yang terlihat dan terpandang dan terkalam hanyalah Allah. Disitulah kita melihat wujud yang batin itu, wujud yang dalam itu pada wujud yang zahir ya. Zahir dan batin tiada lain. Maka dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Begitu, karena wujud luar, wujud dalam itu sama rupa ya, tunggal wujud ya. Perhatikan wujud, makanya ya kita harus selalu memandang pada wujud ya. Lihat wujud rupa kita ini ya, sama rupa luar dan dalam ya, rupa badan, rupa roh itu sama ya. Wajib hukumnya kita melihat, memandang ya kepada wujud ya. Wajib ain namanya ya, wajib adanya wujud. Wujud luar dalam sama rupa, setunggal wujud, satu wujud ya, sama rupa ya, tunggal rupa ya. Wujud kekasih hati itu merupakan wujud wanita sebenarnya ya. Itu wujud nyawa ya, yang dinyatakan pada ibumu ya, pada ibu kita atau permaisurimu. Jangan pertuhankan ibu, atau jangan ibu yang dipertuhankan ya. Bukan seperti itu maksud dan tujuan kita di sini ya. Karena Allah itu mengadakan dirinya itu, menciptakan dirinya itu dari tidak ada sampai menjadi ada, dari tidak terlihat sampai menjadi nyata. Itulah caranya Allah mengadakan dirinya ya. Maka yang nyata itu disebut Muhammad ya, disebut sifat. Sifat tajalli nyatanya Allah, karena sifat itu tiada lain, sifat Allah juga. Nah itu af'al itu ya, yang disebut dengan Muhammad ya. Alam ini yang disebut dengan Muhammad itu ya. Alam semesta ini Muhammad namanya, seisinya begitu. Jangan kita berpikir Nabi Muhammad saja yang kita berpikir. Tidak pernah kita berpikir bahwa Muhammad yang luas, yang banyak ini, yang alam semesta ini, pemberian ini ya, itu maka dinamakan rahmat, pemberian ya. Yaitu tiada lain, semua itu sifat itu ya. Dari lam pertama, lam kedua, sampai yang bernama, sampai af'al keseluruhannya itu adalah sifat semua. Dari roh juga termasuk sifat, sifat nyata dan kenyataannya wujud yang ada, wujud hidup begitu. Yang diratukan pada nyawa, pada hawa, pada udara ya, pada sang ibumu, wujud wanita maksudnya, cahaya hidup, rupa wajah dalam yang hidup. Rupa dalam itu sebenarnya yang hidup ya, rahimiyah namanya ya, rahimiyahnya Allah. Wujud makaid, wujud semu, wujud luar, wujud bayangan ya, badan ini bayangan ya. Yang dihidupkan setunggal wujud ya, satu wujud sama rupa, sebenarnya sama rupa luar dan dalam ya, zahir dan batin, yang Rahman yang Rahim itu sama ya. Begitu. Tiada lain maksudnya. Wujud yang tiada hidup, wujud sifat badan. Maka badan ini mati sebenarnya. Jangan katakan, jangan mengira, jangan berprasangka bahwa badan ini yang hidup ya. Badan ini dihidupkan oleh batin maksudnya ya, ya. Yang rahim itu maksudnya yang hidupkan. Tajalli nampak seri dari jauh, kelihatan ya, rupa dari kejauhan ya. Saling pandang memandang ya. Kira-kira zahir ini yang bisa memandang atau batin ini yang mampu dan bisa memandang? Sebenarnya batin yang memandang ya, yang melihat ya, bukan zahir ya. Nah itu. Rindu merindukan, sayang menyayangi disebut mahabbah, cinta, kasih sayang ya. Sebenarnya dalam, yang mengasihi, yang menyayangi,
yang rindu, yang bercinta, kasih sayang itu batin. Sebenarnya batin dengan batin. Tapi badan ini ikut, badan ini serta, begitu. Maka dilema kehidupan. Nah, maka di Jawa itu disebut dilman. Dilman itu dilkan segala-galanya ya, hanya kepada Allah saja ya. Dilema kehidupan, makanya badan ini wadah hidup maksudnya, tempatnya hidup maksudnya ya. Wadah itu bayangan, maka disebut bayang ya. Bayang itu tidak ada kemampuannya kecuali empunya bayang, yang punya bayang, pemiliknya bayang, batin maksudnya ya. Antara Rahman dan Rahim, zahir batin lenyap pada wujud. Tenggelamkan semua pada wujud maksudnya, atau rupa beserta rasa. Nah, tenggelamkan semua itu kepada rasa ya. Siapa yang berwujud, Allah kumpulnya ya, tauhidnya ya. Siapa yang berasa, Allah kembalinya ya, begitu. Innallahu aliyul azim. Tiadakan daya, upaya, kemampuan, kebisaan. Jangan kita merasa mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan, termasuk dalam ibadah, mengaji, dan bersedekah dan segala macam ini. Tidak ada kemampuan kita, dan tidak ada kebisaan kita, dan tidak ada kepunyaan kita, tidak ada rasa kita, dan tidak ada haknya kita ya. Yang zahir ini maksudnya, karena di sini kan kita berbicara batin ya. Nah itu, maka susah dipahami oleh banyak orang karena yang kita bicarakan adalah batin, begitu. Karena yang batin ini yang punya kemampuan ya, yang punya kebisaan, bukan zahir ya. Itu bedakan ya, begitu. Yang zahir ini tidak ada kemampuannya ya. Tiadakan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Jangan diadakan ya, kecuali Allah lah yang berkuasa berkehendak sampai berkalam maksudnya ya. Tiadakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, maka jangan kita merasa bahwa kita ini yang bersyariat, yang bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat. Maksudnya, menjadilah syariat Allah, tarekat Allah, dan hakikat Allah, dan makrifat Allah. Allah kenal diri, jadinya begitu. Allah sembah diri, itu yang disebut dengan puji kodim bagi kodim itu ya. Allah memuji diri itu ya, karena kehendak batin segala-galanya, begitu maksudnya. Menafikan Allah, menetapkan Allah, tetapkan ya. Kuatkan maksudnya, tekadkan maksudnya ya. Mengisbatkan ya, menyatakan Allah yang hidup berwujud, merasa-rasa pada diri. Allah yang berupa itu, rupa Allah, rupa wujud Allah, Allah wujud ya. Allah rasa ya, Allah yang merasakan, yang dirasulkan, yang dirahasiakan ya, yang dinyatakan ya. Wujud diri, wujud tunggal, aku yang wujud. Nah, aku yang wujud. Kalau dizahirkan ya, berarti badan yang mengaku. Nah, itu pengakuan yang semu namanya ya, yang sia-sia, pengakuan yang tidak berguna, pengakuan yang tidak bermanfaat ya kalau kita larikan ke zahir. Nah, ini puji kodim bagi kodim, batin yang mengaku pada dirinya maksudnya ya, hidup itu. Kalau tidak ada hidup bagaimana kita bisa mengaku? Nah, begitu ya. Bagaimana kita bisa menyatakan, bagaimana kita bisa mengungkapkan, begitu. Berarti ungkapan batin, ungkapan dalam ya, dalam yang membaca, dalam yang melihat, mendengar, dan berkalam maksudnya ya. Dalang itu maksudnya ya. Di tengah-tengah johar awal, mana yang disebut dengan johar? Pusat kita ini sebenarnya, pusaran kita ini sebenarnya, udal kita itu sebenarnya yang disebut dengan johar awal itu. Nah, dari johar awal ke bawah sampai di ujung bumi ya. Nah, dari johar ke atas sampai di 7 petala langit. Nah, itu 7 petala langit dan 7 petala bumi ke bawah maksudnya. Dari johar, dari udal kita itu ya maksudnya ya. 7 lapis langit ke atas, 7 lapis bumi ke bawah. Itu maksudnya ya. Alif muntili ya. Alif muntili yang berdiri dengan sendirinya ya. Allah maksudnya ya, maka disebut A I U.
A itu ya, alif itu berbunyi A, berbunyi I, dan berbunyi U menjadi A, I, U. Sebenarnya aku ilahi Robbi wujud. Alif itu maksudnya, alif muntili itu Allah, maksudnya alif itu kan Allah ya. Itu. Aku roh, yang wujud. Roh itu yang berupa dari dalam sampai di luar sama rupa ya. Aku roh hidup. Aku yang merasa-rasa, yang mengaku juga roh ya, yang mengatakan juga roh, yang mengungkapkan kata-kata ini juga roh sebenarnya ya, bukan kita, tidak ada kemampuan kita inilah wala ya, tidak ada dayanya kita, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah, innalillah itu ya, itu semua itu segalanya tetap kembali kepada pemiliknya, maksudnya yang tunggal ya, roh yang menjadi rahasia rasa hidup sebenarnya. Roh itu yang merasakan, maksudnya roh itu yang hidup, maksudnya roh itu yang wujud, maksudnya pada diri, begitu ya. Tidak ada ikatan lain ya, pada alam, pada diri, pada hawa, pada udara ya. Tidak ada yang lain, maksudnya pada wujud wanita ataupun laki-laki, tidak ada lain. Yang hidup, yang maha hidup itu ya, wujud sekalian alam beserta isinya, tiada lain, begitu ya. Inilah tiada lain selain Allah. Innalillah itu ya. Tiada lain selain Allah, selain alif yang kuasa, selain Allah maksudnya ya, alif itu ya. Nur alif cahaya Allah sebenarnya ya. Hu Allah. Dialah alif atau Allah. Dia alif itu, dia Allah itu, maksudnya hu itu ya. Dia yang hidup itu, dia yang kuasa itu, dia yang besar itu, dia yang kecil itu, dia yang hayat itu, dia segalanya. Maka dibilang hu Allah. Itu suara napas ya. Maka bunyikan hu Allah itu pada napas, hu ke dalam, itu suara napas ya. Hu ke dalam, Allah keluar. Kenapa Allahnya keluar tidak ke dalam? Karena Allah itu mengisbatkan dirinya, menyatakan dirinya, menampakkan, mewujudkan dirinya pada alam semesta. Sehingga dikatakan dihembuskan napas keluar itu Allah bunyinya begitu. Tapi boleh juga ke dalam, gak masalah. Karena pada dalam diri kita ini juga alam. Alam yang lebih luas disebut dengan alam kabir namanya, alam zahir ya. Alam zahir itu ya, alam kabir ya. Alam sagir itu alam dalam diri, alam batin ya maksudnya ya. Alam kabir itu alam yang luas, nyata terlihat ini ya. Itu alam kabir namanya, yang terbentang luas ini ya. Alam sagir itu alam di dalam diri kita ini, begitu. Maka dibilang hu Allah atau hu Allah. Boleh juga seperti itu, hu Allah. Tapi yang jelasnya terpisah ya. Hu itu dia ya. Dia itu siapa? Allah juga. Allah itu siapa? Allah, ya tetap Allah, begitu maksudnya. Dialah alif. Alif itu dia juga ya. Alif sampai ya juga Allah juga, begitu sifat ya, sifat nyata dan kenyataannya dari nur cahaya hidup ya. Itu dialah alif atau Allah, yang segalanya, yang wujud Allah, yang merasa Allah, yang hidup Allah, yang zat itu Allah, yang sifat itu Allah, yang asma itu Allah, yang af'al itu Allah. Tunggal menjadi satu, ahad menjadi satu, esa menjadi satu, kuasa menjadi satu, Allah lapasnya, begitu ya. Allah tauhidnya, Allah namanya, bismillah jadinya, begitu ya. Tapi kalau kita ucapkan bismillah dengan nama Allah, menjadilah nama. Tapi sekarang jangan ditambah dengan nama Allah saja, begitu. Allah saja. Sempurna sudah itu. Karena dikatakan Allah itu ya 99 nama ya, 99 asma Allah ya, asma Rasul ya, yang menjadi rahasia rasa hidupnya manusia ya. Allah yang ke-100-nya ya, penutupnya, yang sanggup mengalahkan 99 itu ya, itu Allah.
Nah, maka Allah saja begitu. Jangan dengan nama lagi bismillah itu ya. Jangan ditambah bismillah lagi maksudnya. Kalau bismillah ditambah dengan nama berarti cuma nama jadinya. Langsungkan saja Allah begitu saja sudah. Begitu. Yang alam semesta itu alif ya, yang artinya Allah ya. Aku itu Allah juga yang satu. Karena Allah yang hidup pada diriku, pada diri kita semua, begitu. Hidupnya Allah, wujudnya Allah, begitu. Hidup berwujud pada diri ya. Muhammad nyata ya. Muhammad nyata. Tajalli sifat, sifatnya Allah.